168. Penerjemah, Rainbow Turtle. Rasi bintang yang belum memiliki nama. Shin Yosung sangat menyadari siapa yang dimaksud. Ah Jusi. Itu hanya tatapan tetapi pada kenyataannya, banyak orang meninggal karena tidak ada tatapan pada saat yang penting. Dalam hal itu, Shin Yosung beruntung. Rasi bintang yang belum memiliki nama mengangguk. Shin Yosung menerima perhatian hanya satu orang di dunia dan melangkah maju. Dia bisa melakukannya. Kakinya mati rasa dan bibirnya tidak bisa bergerak, tetapi dia yakin. Satu langkah lagi. Tangan kecil anak itu segera mencapai kulit terluar monster itu. Ada luka yang sangat kecil di kulit luarnya. Mata monster yang terkejut itu bersinar. Shin Yosung menatap lurus ke arah monster itu daripada menghindari mata monster itu. Lihat lurus ke arahku. Melihat lebih dekat, itu bukan hanya satu luka. Banyak bekas luka menutupi kulit luar seluruh tubuh monster itu. Monster itu menjerit kecil. Mungkin tidak ada yang pernah melihat lukanya sebelumnya. Pemotongan telah dibuat sejak lama. Luka-luka ini adalah keberadaan dari monster ini. Karena luka-luka ini, monster itu menjadi lebih kuat tetapi juga menjadi kesepian. Wajah Shin Yosung terdistorsi seolah-olah dia merasakan sakitnya. Kamu seharusnya tidak menjadi monster hanya karena kamu terluka. Shin Yosung perlahan menyentuh luka monster itu. Namun, mereka adalah luka yang tidak bisa disembuhkan tidak peduli berapa lama berlalu. Itu tidak berarti dia akan menyerah. Akan ada keajaiban. Sama seperti Kim Dokja menyelamatkan ronde ke-41 Shin Yosung. Bahkan mereka yang tidak dapat disembuhkan dapat diselamatkan. Shin Yosung melihat akar gerakan abadi yang menekan monster itu. Mungkin monster ini telah diikat di tempat ini seumur hidup. Shin Yosung mengeluarkan buah emas. Buah buas kuno. Itu adalah barang kelas SSS yang muncul dari kotak acak yang diberikan Kim Dokja padanya suatu hari. Itu adalah barang konsumsi yang bisa digunakan untuk menjinakkan monster kelas atas yang tidak bisa dijinakkan. Dia perlahan membungkuk pada monster itu dan berkata, ayo pergi bersama. Rasanya surga mengalami gempa bumi dan Reinhardt berteriak dengan bingung. Kuheok, apa ini? Gerak abadi tiba-tiba runtuh. Sedikit demi sedikit, cabang dan daun tanaman layu. Energi yang dipasok melayang ke tempat yang jauh. Pada saat Reinhardt menyadari ada sesuatu yang salah, cabang-cabang di udara sudah pecah. Kuhyok, bagaimana bisa? Reinhardt mulai muntah. Sap mengalir seperti darah. Sesuatu sedang makan di dasar gerakan abadi. Ketika gigi menakutkan menembus akar yang tajam, Reinhardt menjerit seolah tubuhnya terkoyak. Diikat ke akar surga untuk waktu yang lama sekarang menghancurkan akar. Gerakan abadi kehilangan kekuatan dan mulai runtuh. Tidak. Sesuatu yang besar meledak dari bawah tanah. Itu tidak memiliki peringkat karena tidak pernah diungkapkan kepada dunia. Itu memiliki tubuh naga besar, sayap iblis dan mata serangga. Itu adalah monster pamungkas yang berevolusi dari perkawinan siluman spesies, raja serangga dan spesies monster lainnya. Semua yang ada di Firdaus melihat keajaiban ini dan Yo Jong Hyuk adalah salah satunya. Petik 2. Naga Chimera. Ini adalah monster asli surga. Kekuatannya dekat dengan kelas 2 tetapi potensinya berada di atas kelas 1. Meskipun dimulai dari bawah, itu bahkan bisa mengancam naga, spesies monster terkuat. Namun Shin Yosung dan Lee Gilyong yang berdarah menungganginya. Seru Jung Hwon dengan gembira. Yosung, Gilyong. Petik 2. Bagaimanapun, kedua anak itu telah melakukannya. Naga Chimera meraung dan semua monster di surga segera mundur. Ada orang-orang yang melarikan diri kembali ke bawah tanah, mereka yang ketakutan pingsan di tempat dan mereka yang melarikan diri di balik tembok. Di tengah kekacauan ini, Reinhardt terhuyung menjauh dari gerakan abadi dan melarikan diri. Yo Jong Hyuk tidak melewatkan pembukaan ini. Pedang Breaking the Sky bergerak dan Reinhardt tidak dapat melarikan diri dari pedang. Kuheuk. Darah hitam mengalir dari mulutnya. Tidak peduli seberapa kuat iblis yang dia miliki, dia tidak bisa bertahan jika hatinya ditusuk. Reinhardt perlahan runtuh dan Yo Jong Hyuk dan anggota partai mendekatinya. Tuan surga yang sedang sekarat berkata, semua itu, pada akhirnya, itu hanyalah permainan kecil untuk Big Shots itu. Yo Jong Hyuk menatap ke bawah pada pendarahan dan menggumamkan Reinhardt. Reinhardt menatap perpetual motion yang menghilang di langit dan napasnya menjadi kasar. Kamu mungkin tidak percaya, tapi aku hanya ingin menciptakan dunia yang baik. Beberapa orang yang mendengar ini berteriak padanya. Mereka semua adalah orang-orang yang dilindungi oleh Firdaus. Beberapa memanggilnya munafik sementara yang lain berteriak bahwa mereka harus segera membunuh Reinhardt. Sekarang setelah mereka tahu rahasia surga, mereka tidak lagi melindungi Reinhardt. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bergerak. Itu karena Yo Jong Hyuk tidak mengizinkannya. Air mata mengalir dari mata Reinhardt. Aku benar-benar. Aku tahu. Reinhardt perlahan memejamkan mata pada jawaban singkat. Yo Jong Hyuk berbicara sekali lagi. Semua orang tahu. Tentu saja mereka tahu. Reinhardt tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat kehidupan yang dia jalani begitu mudah dilihat. Aneh. Kenapa? Aku merasa kamu benar-benar mengerti. Petik 2. Yo Jong Hyuk menatap Reinhardt. Itu tidak dalam putaran regresi ini tetapi Yo Jong Hyuk juga bersimpati dengan kehendak Reinhardt.
Kenangan membangkitkan surga bersama dan kemudian menghancurkan surga masih jelas. Seakan membalas perasaan itu, Reinhardt berbicara dengan suara sedih. Kamu akan pergi ke lantai berikutnya. Lantai selanjutnya. Ini adalah lokasi skenario terakhir Dark Castle. Kamu tidak akan menemukan apa yang kamu cari. Kastil ini hanya taman bermain rasi bintang. Jadi berhati-hatilah. Lantai selanjutnya. Petik 2. Pada saat ini, tubuh Reinhardt meledak. Yo Jong-hyuk menatap diam-diam ke udara tempat para Dokkaebis tersenyum. Nah itu dilarang. Benar, ini tidak menyenangkan. Kemudian pesan-pesan dari rasi bintang datang seolah-olah mereka telah menunggu. Banyak rasi bintang mengagumi kinerja inkarnasi, Yo Jong-hyuk. Rasi bintang sistem baik mutlak setuju dengan penilaian, Yo Jong-hyuk. Beberapa rasi menyatakan penyesalan atas jatuhnya Firdaus. Banyak rasi bintang yang mensponsori 150.000 koin. Ekspresi Yo Jong-hyuk tidak berubah. Mata suka atau duka tidak terungkap. Kamu telah mengalahkan Demon Marquis Reinhardt. 150.000 koin telah diperoleh. Kisah kelas legendaris, surga keputusasaan, telah diperoleh. Peringkat Dark Castle Anda telah disesuaikan. Skenario utama baru telah muncul. Skenario utama tanda pagar 10, Raja Iblis ke-73, dibuka sementara. Segalanya dipecahkan dengan sempurna sehingga ia tidak bisa melakukan yang lebih baik. Itu tidak mengikuti rencananya, tetapi dia menaikkan peringkat Dark Castle-nya, mengumpulkan koin dan mendapatkan petunjuk tentang skenario berikutnya. Namun demikian, Yo Jong-hyuk tidak tahu apa itu emosi yang rumit itu. Dia menatap tangannya dan mulai merenung. Penyelamat kita. Kamu adalah penyelamat. Dia melihat kembali teriakan dan melihat orang-orang bergegas ke arahnya. Mereka memperlakukan dia sebagai seorang Mesias ketika orang berlutut di depannya dan menangis. Mereka berterima kasih padanya karena menghancurkan Firdaus. Terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, kami. Yo Jong-hyuk mendengar kata-kata ini dan melihat kembali ke tangannya yang berdarah. Kemudian dia menyadari identitas emosi ini. Awalnya, dia tidak punya niat untuk menyelamatkan orang-orang ini. Orang-orang di Paradise sama sekali tidak penting baginya. Jika Reinhardt melihat mereka sebagai pengorbanan untuk surga, Yo Jong-hyuk menganggap mereka sebagai pengorbanan untuk membersihkan skenario. Terima kasih. Yo Jong-hyuk mendengarkan suara-suara itu dan memikirkannya. Sejak kapan ini terjadi? Dari regresi kedua, tidak, mungkin prekursor sudah ada di sana. Tujuannya adalah menyelesaikan semua skenario dan menyelamatkan dunia. Di bawah keyakinan yang luar biasa ini, dia terus berlari ke depan. Dalam perjalanan yang sepi dan lambat ini, dia lelah sedikit demi sedikit. Tidak ada artinya menyelamatkan dunia jika semua orang mati. Namun dia berdiri dan menyaksikan orang mati. Seolah-olah dia menerima pengorbanan begitu saja. Setelah melihat kematian Reinhardt, Yo Jong-hyuk mulai memikirkan kembali tujuannya untuk pertama kalinya. Bisakah saya meminta nama Anda? Seseorang bertanya namanya. Menjadi terkenal di Starstream secara langsung berkaitan dengan kekuatan cerita. Dengan menjawab dengan namanya sendiri, ia akan bisa mendapatkan prestasi baru. Yo Jong-hyuk sangat menyadari hal ini. Yo Jong-hyuk berpikir sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya. Namaku Kim Dokja. Namaku Kim Dokja. Ketika saya sedang mengamati menggunakan sudut pandang orang ketiga, saya mendengar kata-kata Yo Jong-hyuk dan merasakan hawa dingin. Prestasi baru telah ditambahkan ke cerita kelima Anda. Penghuni surga akan mengingat, Liberator of Paradise Kim Dokja. Kisah, Lone Messiah, menjadi lebih kaya. Situasi ini tidak masuk akal. Saya panik ketika saya melihat bahwa orang-orang di Paradise akan mengingat nama, Kim Dokja. Tidak, mengapa nama saya terdaftar tiba-tiba? Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis meneteskan air mata pada persahabatan sejati ini. Uril, yang terdiam beberapa saat, mulai melompat kegirangan. Saya akan memarahinya sebelumnya tetapi setelah jamuan makan, kata-kata kasar tidak bisa muncul. Namun, bajingan Yo Jong-hyuk itu. Dia benar-benar misterius. Egois itu tidak bisa menyerahkan prestasinya kepada orang lain. Apakah dia ingin berteman dengan saya sekarang? Itu tidak mungkin. Itu mengingatkan saya, semua anggota partai kecuali saya dan Han Suyong berkumpul di satu tempat. Tidak, Gong Pilduwidak hadir. Sial, kemana perginya pria itu? Ngomong-ngomong, mengapa kamu mencari Dokja Ahjusi? Orang-orang yang senang dengan naga cimera yang dijinakkan oleh Shin Yosung dan Lee Gilyong mulai berbicara tentang aku. Bahwa, wajah para anggota partai berubah setelah mendengar penjelasan Yosangah. Saya tidak terlalu terkejut. Yosangah pasti telah mencuri ramalan dari Murae. Mungkin seperti Dionysus, dia berjuang menyelamatkanku. Ahjusi akan mati. Oleh orang yang paling dia cintai. Inkarnasi Kim Dokja akan dibunuh oleh orang yang paling dia cintai. Anggota partai memiliki ekspresi yang sangat bingung. Jung Hee-won tampak bingung, Shin Yosung prihatin dan Lee Hyun-sung sedang berjuang dengan sesuatu. Lee Ji-hye adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Ahjusi akan bangkit kembali setelah sekarat. Tidak apa-apa. Petik 2. Yosangah menjawab pertanyaan Lee Ji-hye. Itu adalah hal yang baik tetapi saya tidak tahu berapa kali dia dapat membangkitkan. Itu adalah ramalan Olympus dan itu tidak mudah untuk dihindari.
Kata-kata Jung Hee-won menyebabkan anggota partai terlihat serius lagi. Mereka khawatir tentang saya. Jung Hee-won bertanya, lalu siapa orang yang paling disukai Dok Jasi? Bukankah kita harus tahu ini dulu? Petik 2.